Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial pemrograman visual dengan Java Swing. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep-konsep dasar dari Java Swing ya. Apa itu Java, apa itu Swing, kemudian platform, interface dan sebagainya. Sekarang kita akan lanjutkan ke persiapan lingkungan pengembangan. Jadi sebelum kita ngoding ya hardware softwarenya harus disiapkan ya supaya bisa digunakan untuk melakukan pemrograman visual atau pemrograman desktop menggunakan Java Swing. Baik, kita langsung masuk ke slide pertama dulu. Nah, sebelum ke hardware softwarenya, spesifikasinya ya, kita bahas dulu deh apa sih yang namanya atau apa sih yang disebut dengan lingkungan pengembangan. Lingkungan pengembangan itu atau bahasa Inggrisnya ini ya, development environment. Aduh, saya lupa bahasa Inggrisnya ya. Development environment. Nah, development itu artinya pengembangan, environment artinya lingkungan pengembangan, yaitu kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan tools atau program tambahan yang nanti kita gunakan untuk mendukung pemrograman desktop atau visual. Pemrograman kan mencakup menulis, menjalankan, dan debugging coding ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan lingkungan pengembangan itu ya kombinasi dari tiga hal itu. Kombinasi perangkat keras, lunak, dan tools-tools yang diperlukan. Oke. Nah, biasanya kalau kita mau ngoding itu kan ada beberapa aplikasi atau program yang harus kita ikutkan, ya kan? Yang pertama tuh nih ada code editor. Di sini adalah tempat kita untuk menuliskan instruksi program, benar ya? Nah, misalnya pemrograman web, code editornya apa? Macam-macam, bisa Notepad, bisa apalagi Visual Studio Code, apalagi Ultra Edit dan sebagainya, semacamnya. Kemudian instruksi tadi kita kalau mau lihat hasilnya kan di browser ya. Nah, itu disebut sebagai interpreter atau beda sih istilahnya dengan browser ya. Tapi yang jelas setelah coding itu diciptakan maka harus dijalankan untuk melihat hasilnya kan. Nah, kalau di Java itu aplikasi atau program yang berguna untuk melihat hasilnya itu disebut sebagai compiler atau interpreter. Jadi compiler ini gunanya nama lainnya adalah penerjemah ya, aplikasi yang menerjemahkan bahasa Java itu sendiri. Karena bahasa Java itu high level language ya, ada yang bilang high level language, ada juga yang referensi yang bilang dia masih medium level language ya. Diterjemahkan dari bahasa yang mirip manusia kan, middle dan high level language itu mirip bahasa Inggris ya kan, bahasa manusia. Supaya komputer paham, maka harus diterjemahkan ke bahasa komputer yang terdiri dari biner dan 0 dan 1 biner ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, perlu compiler atau interpreter karena komputer itu dia berkomunikasi bukan pakai bahasa Inggris tapi menggunakan bahasa mesin namanya, yaitu bahasa yang terdiri dari eh, bilangan biner 0 dan 1 ya, gitu ya. Oke. Jadi compiler dan interpreter ini menerjemahkan tadi sehingga aplikasi atau program kita bisa berjalan. Kemudian fitur berikutnya dari lingkungan pengembangan itu perlu juga debugger. Debugger itu semacam software yang berguna untuk mendeteksi kesalahan instruksi ya, instruksi. Contoh kalau teman-teman pernah ngoding PHP ya kan. Nah, PHP misalnya titik komanya eh, titik komanya lupa gitu kan. Kan setiap baris perintah PHP itu ada yang wajib titik komanya kan. Lupa diketik. Nah, nanti akan ditunjukin oleh pendeteksi kesalahan atau debugger baris mana yang salah dan apa yang salahnya. Nah, itu ya. Itu fungsi debugger. Karena kalau nggak ada debugger dalam program itu wah sulit sekali. Misalnya programnya ya berhenti begitu aja, kita nggak tahu ada sejuta baris instruksi, kita cari satu-satu berapa lama itu ya. Makanya dengan ada debugger akan mempermudah si pemrogram untuk menemukan kesalahan yang ada di aplikasinya sehingga lebih cepat ya. Oke. Nah, itu tadi paling tidak aplikasi-aplikasi yang program atau software yang kita perlukan untuk mendukung pemrograman visual, ya kan? Nah, sekarang
kita bisa menggunakan code editor terpisah, compiler terpisah, dan debugger terpisah. Ya, aplikasinya satu-satu gitu. Tapi lebih enak lagi kalau kita pakai yang paketan. Tiga-tiganya ini udah ada dalam satu aplikasi. Nah, itu disebut sebagai IDE. Jadi ada istilah lain atau ada aplikasi lain yang dia sudah memuat 3 komponen atau fitur ya. Fitur lingkungan pengembangan yang terintegrasi. Jadi semuanya ada di situ, code editornya satu aplikasi itu juga, compilernya di situ juga, kemudian debuggernya di situ juga. Itu disebut sebagai IDE atau nih IDE singkatannya, atau disebut sebagai Integrated Development Environment. Nah, ada tulisan Integrated Development Environment atau lingkungan pengembangan yang terintegrasi. Nah, itu ya. Jadi bedanya nanti kita pakai Apache NetBeans ya. Nah, sebagai IDE-nya. Jadi bedanya Apache NetBeans dengan code editor lain yang teman-teman pernah pakai, misalnya kayak Visual Studio Code. Bedanya adalah kalau Visual Studio Code itu tempat kita ngoding aja, ya kan? Sedangkan untuk menjalankannya di mana? Misalnya web, ngodingnya di Visual Studio Code, ngejalaninnya di browser. Nah, ya kan, di beda aplikasi. Tapi kalau Apache NetBeans, kita ngodingnya di situ, kemudian kita ngejalaninnya di situ, kemudian deteksi kesalahannya pun di situ. Nah, jadi di satu aplikasi khusus, tidak berpisah aplikasinya. Makanya disebut sebagai IDE ya. IDE adalah lingkungan pengembangan yang terintegrasi yang mana sudah memuat code editor, compiler, kemudian debugger dalam satu kesatuan. Jadi minimal ada 3 komponen ini. Terserah mau ada tambahan apalagi fitur yang lain, yang penting 3 komponen ini jadi satu, maka itu disebut sebagai IDE. Oke. Untuk ngoding swing ini kita bakal pakai Apache NetBeans sebagai code editor, compiler sebagai code editornya ya. Nanti sebagai compiler dan debuggernya akan dibantu oleh Java juga, JDK sorry. Juga nanti library swingnya juga masuk ke JDK. Maka dari itu berikutnya kita akan coba install JDK dulu, baru Apache NetBeans. Nah itu. Nah ini tampilan dari Apache NetBeans. Kemudian ini logo-logonya ya. Selanjutnya kita akan menyiapkan perangkat keras kita. Kalau kita pengen install JDK dan Apache NetBeans, apalagi yang terbaru, itu harus disesuaikan spesifikasinya ya. Tapi berita baiknya adalah ini tidak memerlukan komputer high spec. Ya, dia dual core aja udah cukup ya, atau Intel Pentium Pentium dual core lah ya, misalnya Intel N3000 gitu ya, saya lupa, yang dual core saja. Kemudian RAM-nya juga bisa aja 2 GB, kemudian penyimpanannya 1 GB juga cukup ya kalau mau install. Nah itu, jadi nggak perlu high spec sekali. Nah teman-teman, saya kalau teman-teman ya jelas yang ngelihat ini pakai komputer mungkin ya, bisa aja diinstal di komputer yang low spec. Oke, setelah tadi RAM, CPU dan storage-nya disiapkan, perlu juga disiapkan perangkat lunak. Sistem operasinya pertama minimal Windows 7, boleh 8, 9, 10 atau yang terbaru ya. Kalau pakai Linux ya Ubuntu versi 18 ke atas. Kalau macOS ya versi 10 ke atas, ya kan? Terserah aja. Saya di sini pakai Windows 10. Kemudian minimal Java JDK-nya. Nah, ini yang nanti kita cek juga ya. Kita cek Java JDK versinya minimal 8. Oke. Kalau di mobile itu minimal 5 ya, tapi kalau di sini minimal 8. Atau versi yang terbaru lebih bagus. Kemudian kita nanti pakai Apache NetBeans terbaru yaitu 27. Tapi kalau pakai versi 12 atau bisa jadi versi 8 ya, yang masih oke, 8.0.1, nah itu masih bisa digunakan untuk Java Swing. Nah itu juga nggak masalah ya teman-teman. Nah itu dia spesifikasi hardware dan spesifikasi softwarenya. Mungkin kita bisa lanjut ke instalasi aplikasi atau program-program yang diperlukan tadi, mulai dari JDK ya. Jadi jangan Apache dulu, tapi JDK, karena kalau Apache dulu biasanya error ya. Kecuali di Apache NetBeans-nya itu sudah langsung ada file JDK-nya. Nah, karena ada yang seperti itu. Jadi ada Apache NetBeans itu yang dia satuan aja terpisah ya. Satu file itu misalnya ukurannya 300 MB.
Nah, ada yang file Apache NetBeans itu yang dia ukurannya lebih besar, misalnya 500 sampai 700 MB ya. Bisa jadi di dalam situ sudah ada Java JDK-nya. Nah, kalau aplikasinya sudah ada Java JDK-nya di NetBeans, di Apache NetBeans tadi, yang nggak usah install terpisah, langsung aja di situ ya, jadi satu. Enak kayak gitu. Tapi rata-rata untuk efisiensi ini ya, efisiensi ukuran file biasanya JDK dan Apache NetBeans ini terpisah instalasinya. Jadi harus download dulu JDK, kemudian download Apache, install JDK, install Apache, terpisah ya. Oke, tanpa basa-basi, kita coba ini. Teman-teman bisa baca ini ya. JDK itu mengandung apa aja nih? Komponen utamanya ini JRE. JRE itu untuk kita ngeran coding nanti ya. Jadi sudah ada dalam situ. Compilernya Java C dan segala macam. Ada API-nya, yaitu ada Swing di dalamnya. Nah, jadi kalau pengen pakai Swing, kalau pengen ngeran aplikasi, dan kemudian ada untuk debuggernya, itu sudah jadi satu kesatuan dalam JDK. Oke. Sebelum kita install atau download juga ya, kita cek dulu di sini di CMD command prompt, klik start, kemudian ketika ada CMD, lalu di sini di command prompt kita kasih perintah Java spasi version, ya kan, di enter ya. Nah, kalau di sini nanti muncul versionnya, muncul tulisan seperti ini, Java version bla bla bla. Nah, cek di sini nomor atau versi yang terinstall di sini berapa. Pastikan dia minimal 8 kayak spesifikasi tadi ya. Karena saya di sini 21 ya oke, berarti aman ya kan, 21. Tapi kalau teman-teman mendapatkan pesan kesalahan, sebentar. Kalau teman-teman memperoleh pesan kesalahan, kenapa nih? Ya, teman-teman dapat pesan kesalahan seperti ini. Java is not recognized, berarti Java JDK-nya belum terinstall ya. Jadi itu harus diinstal berarti. Kalau kayak saya nggak perlu lagi diinstal, tapi di sini saya akan tunjukkan caranya ya. Pertama-tama untuk install JDK kita unduh dulu JDK-nya. Caranya adalah ketik aja di browser download Java JDK ya kan. Nah, di sini muncul macam-macam mungkin nanti itu tampilannya, tapi klik aja ini. Versi terbarunya adalah 25 kalau nggak salah, JDK 25. Tapi ini agak ini ya, cara downloadnya juga agak apa ya, tricky itu bahasa Indonesianya, saya lupa. Ya agak-agak lah, harus nggak langsung kayak gitu. Nah, teman-teman di sini bisa ini nih di sini ya, Java JDK 25 ya kan. Java JDK 21 berarti ini versi sebelumnya yang stabil. Ini yang sekarang yang stabil itu JDK 25. Lihat di sini ke bawahnya. Nah, di JDK 25 ada tab Linux, tab macOS, tab Windows. Teman-teman pakai OS apa? Linux, macOS atau Windows? Kalau Linuxnya apa? Pilih yang ini ya. Sesuaikan aja nih dengan arsitektur prosesornya, pakai ARM atau prosesornya Intel X64 atau AMD X64, pilih aja. Tapi saya nggak pengalaman di sini ya. Saya tuh pengalamannya di Windows. Jadi kalau di Windows teman-teman nih download yang mana? Ada 3 pilihan lagi. Semuanya X64, tapi yang mana nih? Yang ini, yang MSI installer. Klik yang ini, set. Maka harusnya dia akan ngedownload, karena saya sudah ngedownload ya. Kalau udah ngedownload tadi, nah nanti dia teman-teman klik aja nih, nanti kalau udah finish lalu diinstal aja. Saya nggak akan install, cuma ini ya, sebagai tanda. Tinggal nih saya punya di sini ya JDK-nya, jangan di situ lah, yang ini ya. Nah, klik 2 kali JDK-nya. Kebetulan ini saya pakai JDK 21 ya. Kemudian ya udah ikuti aja instalasinya, next gitu ya, sampai nanti yang terakhir jendelanya tuh ada muncul button close ya. Button close itu yang terakhir, berarti itu ya udah close aja. Karena nanti di tampilan terakhir itu ada next juga, next apa gitu ya, tulisan buttonnya, terus ada close. Kalau udah muncul button close ya udah di klik close aja. Udah selesai tuh, nggak terjadi apa-apa ketika teman-teman menginstal ini tadi. Kalau udah selesai JDK-nya, tinggal teman-teman kemudian bisa Apache NetBeans-nya diinstal ya. Klik 2 kali filenya. Oh ya, downloadnya juga ya. Download
Apache NetBeans gitu. Nah, klik ini, coba kita lihat ya. Bisa langsung di download ya. Coba nih kalau teman-teman pengen lihat versi sebelumnya, kayaknya bisa di sini ya. Atau yaudah yang terbaru klik aja download ini, atau yang di sini sama aja biasanya tuh. Klik download. Nanti banyak lagi yang harus di download. Maksudnya banyak pilihan lagi. Coba kita lihat ke bawah, nggak ada lagi ya. Dia emang agak sulit juga untuk download ini ya. Installers and package, coba kita lihat source. Nah ini mungkin bisa pilih yang ini ya. Klik ini, lalu saya tuh lupa kemarin downloadnya gimana caranya tuh ya. Download ya kan, atau coba kita lihat ya, ini sama aja ya. Nah ya kan, susah ya teman-teman untuk mendownload NetBeans juga susah, JDK juga susah. Makanya nanti bagi teman-teman yang kesulitan, saya sediakan file JDK dan Apache NetBeans-nya di kolom komentar deskripsi yang bisa di-download melalui Google Drive ya. Nah itu lebih enak buat teman-teman. Oke. Jadi saya tuh baru aja kemarin download ini, lalu lupa lagi ininya cara downloadnya ya. Makanya saya agak ragu juga nampilin ini ke teman-teman ya. Oh ya, klik itu lagi, installer itu tadi. Nah baru ini, baru Apache ini. Nah ini yang saya bilang tadi, Apache plus JDK-nya udah langsung ya. Atau kalau mau ini, kalau mau ya nggak bisa ya, udah langsung aja nih. Jadi klik yang ini ya kalau Windows. Nah tuh dia ada ini, ukurannya lihat tuh 500 MB base-nya, berarti dia udah satu kesatuan. Oke teman-teman, nah berarti sebenarnya tadi nggak usah aja install ini JDK ya. Ya mungkin karena saya lupa bahwa di dalam Apache NetBeans ini ada JDK-nya juga, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalaupun teman-teman install lagi ini juga nggak bakal bikin error di JDK sebelumnya, jadi aman saja teman-teman. Kemudian kalau sudah ketemu file tadi, teman-teman klik file ininya ya, yang di download tadi, set diklik, lalu muncul jendela ini. Centang aja ini supaya nanti shortcut Apache-nya muncul di desktop, kan enak ya. Next saja. Nanti jendela terakhirnya itu muncul tampilan ada button finish, kemudian ada di situ checkbox centangan seperti ini juga. Tapi tulisannya tuh launch apa gitu ya, launch application when finish gitu ya, mungkin ya. Nah itu boleh mungkin di ini dulu aja, jangan dicentang lalu finish. Nah hilangkan centangnya. Oke. Nah itu cara instalasinya. Ini saya nggak akan praktikkan karena udah install ya. Nah saya yakin teman-teman sudah bisa. Lalu kita bisa balik ke slide-nya dulu. Nah ini, silahkan baca sendiri supaya lebih singkat ya durasi video ini. Nanti setelah instalasinya selesai, teman-teman bisa coba eksplorasi Apache NetBeans-nya ya. Klik start, lalu kita buka di sini Apache NetBeans ada di sini, atau ketikin aja Apache. Nah klik ini, lalu dia loading ya. Loadingnya nih kadang lama, kadang cepat, tergantung spesifikasi hardware kita. Kalau ini saya pakai high spec komputernya, makanya agak cepat. Teman-teman kalau pakai dual core ya harap sabar ya. Nah harusnya tampilan kita beda ya. Ini karena saya udah bikin project di Apache-nya, di NetBeans-nya, makanya project saya tampilannya gini. Saya akan coba sesuaikan dengan tampilan teman-teman ya. Kalau tampilannya seperti ini, bisa diklik file, lalu close project ya, close all project. Nah begini, jadi tampilan kita harusnya mirip ya, atau sama seharusnya. Nah gini ya, ini adalah ciri khas awal tampilan setelah diinstal. Nah ini ya, kosong ya. Nah kita akan coba bikin project baru ya, project sederhana untuk menguji instalasi apakah benar atau tidak
ya kan? Dan kita coba menampilkan aplikasi visual ya pakai Java ini, aplikasi desktop. Oke, lalu kita klik aja di sini new project, bisa lewat sini, bisa klik tombol yang ini ya, ini new project. Kalau yang putih ini dia new file, beda. Yang coklat ini aja, atau klik file new project, atau tekan tombol keyboard Ctrl Shift N. Nah, sama aja ya, sama aja, ada 4 cara. Set, klik yang ini aja. Nah, cara bikin aplikasi Java itu ini banyak pilihannya ya, sebelah kiri kategoris dan sini projectnya. Pilih yang with Maven aja, nggak usah yang Gradle dulu, nggak usah yang M, with Maven aja, Java with Maven. Lalu di sini kategori projectnya adalah Java application. Nah, gitu caranya ya. Kalau sudah terpilih benar, next. Lalu kita tentukan di sini project name-nya. Ya, kita coba di sini bikin tulisan halo dunia aja ya. Jadi kasih nama halo, huruf besar di awal, nggak boleh diawali angka maupun simbol. Jangan pakai strip atau spasi. Coba kalau pakai spasi. Nah, error. Strip nggak boleh. Underscore nggak boleh juga. Ya, jadi dia harus kalau bisa ya camelize aja. Camelize itu artinya huruf awal setiap kata itu besar ya, kapital. Halo dunia atau hello world. Nah, jadi project name-nya udah sesuai yang teman-teman inginkan atau sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasinya ya. Lalu kita tentukan ininya folder tempat menyimpan projectnya. Klik browse ini, nggak perlu diketik itu ya. Kemudian mungkin kita bikin di sini folder baru. Nih, saya pilih di D. Kemudian saya pengen bikin folder baru. Nah, ini cara bikin folder baru di sini atau lewat ini aja. Nah, lewat Windows ini juga bisa ya, Windows Explorer. Tapi saya lewat sini aja ya. Klik. Lalu kasih nama apapun ya, saya pengen ngasihnya proyek. Nah, kalau ini boleh pakai spasi, proyek jangan pemrograman visual, Java Swing aja, Java Swing, enter, lalu klik lagi sekali. Nah, open. Nah, gitu ya. Nah, dua ini aja yang perlu di konfigurasi, sisanya nggak usah. Oke. Atau kalau mau ini ya, mau konfigurasi juga. Nah, ini teman-teman, com ini adalah untuk ini ya, package-nya My Company. Misalnya teman-teman punya web atau apa gitu, boleh aja nama web atau perusahaannya di sini ditaruh, misalnya portofolio misalnya atau apa, atau enggak usah, atau pakai nama aja di sini, misalnya Beni RH. Nah, yang bawah ini menyesuaikan dan jangan sampai kehapus yang ini ya. Nah, gitu. Jadi yang dirubah itu ini aja, ini menyesuaikan, nggak perlu dirubah. Oke, kalau sudah finish, lalu tunggu projectnya loading dan kita akan coba coding sebentar ya. Ya, lumayan cepat ya. Nah, di sini bisa maximize. Kemudian teman-teman, tampilan paling berguna tuh ini. Project ini bisa di ini ya. Bisa di minimize juga. Kalau ke minimize ya harus diklik lagi. Klik. Nah, begitu. Maximize lagi. Nah, begitu ya. Oke, ini bisa di close. Yang penting projectnya yang tampil ya. Nih. Ini menunjukkan atau menampilkan struktur dari folder project kita. Kita bisa sebenarnya klik kanan. Nah, klik kanan ini. Lalu apa lagi ya? Open in system kalau nggak salah ya. Tuh, dia bakal buka Windows Explorer untuk mengetahui, untuk menampilkan file-file dari proyek kita. Tuh kan dia tadi saya bikin di D, kemudian proyek Java Swing, lalu nama proyeknya Halo Dunia. Nah, ini file-filenya ya. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, sebelah kanan ini ada komentarnya. Nah, kalau yang sudah pernah ngoding ya tahu, komentar itu apa? Komentar adalah baris program yang akan diabaikan oleh compiler ya, sehingga tidak dieksekusi ya. Gunanya itu bukan buang-buang ini ya, bukan buang-buang ruang coding, tapi untuk sebagai informasi tambahan. Misalnya coding ini gunanya untuk apa? Nah, itu guna komentar ya. Nah, komentar ini hapus aja deh supaya lebih sederhana ya tampilan kita. Seperti ini, hapus. Lalu ini juga. Nah, gini aja. Sekarang kita jalankan. Di sini ada tulisan Hello World. Ngejalanin aplikasi Java tuh seperti ini. Klik. Nah, tapi ini kita nggak menjalankan aplikasi visual ya.
hanya aplikasi CLI atau command line ya. Habis ini kita kalau udah berhasil baru kita bikin tampilan visual. Nah ini tulisan hello world muncul di sini. Nah gitu ya. Coba rubah ini menjadi halo dunia. Halo dunia. Tanda seru. Run lagi. Ini pasti berubah tadi. Menyesuaikan dengan tulisan ini. Nah ya kan? Menyesuaikan. Nah selamat. Teman-teman udah jadi programmer pemula di Java. Selamat. Udah resmi nih jadi programmer. Oke. Nggak seru sih kalau kita cuma ngoding konsol aja ya atau CLI aja. CLI tahu ya teman-teman, udah ada di video sebelumnya, tonton aja kalau masih ke skip ya. Sekarang kita tambahkan komponen visual atau tampilan visual untuk aplikasi kita karena emang kita judul tutorial ini juga pemrograman visual atau pemrograman desktop ya. Ya udah bikin aja tampilan aplikasinya atau visualnya. Caranya, nah ini namanya package. Package itu artinya folder ya. Coba aja kalau nggak percaya nih, buka lagi di sini tadi. Open in system tadi ya. Ini ada di src, source package. Source package itu ini src. Kemudian ada main ya, Java. Nah nih com ya, awal katanya com. Pasti di dalam com ini ada folder BNRH. Tuh BNRH kan sama ini. Habis itu ada halo dunia dan file halo dunia .java ini ada di dalam folder halo dunia. Coba kita lihat. Nah itu. Jadi sebenarnya package itu adalah folder ya. Folder titik itu berarti dia nih masing-masing ada subnya. Artinya yang paling kiri ini adalah folder utama dari yang sebelah kanan. Berarti ini com.bnrh, berarti bnrh ada dalam folder com, kemudian halo dunia ada dalam folder bnrh. Nah gitu. Titik ini dia semacam pembeda ya. Ini folder subfoldernya apa gitu. Nah itu. Nah gitu teman-teman ya, paham ya bahwa ini package nih. Kalau simbolnya kayak kotak ini, semacam kotak ini ya, kotak ditaliin, di dalamnya ada paket-paket. Nah itu filosofi dari gambar ini ya, package. Kalau ini disebut file Java atau kelas ya, file kelas Java. Nah kelas itu ini ada ciri khasnya, ada coding ya, ada perintah bertuliskan kelas. Nah kalau ada kelasnya yaudah itu adalah kelas Java atau file Java. Oke. Nah, kalau pengen bikin pemrograman visual Java Swing, caranya klik kanan di package ini. Jangan di source package ya, tapi di package yang ini yang setara dengan halo dunia Java. Lalu di sini sorot new, lalu diklik JFrame Form. Nah, disinilah kita bikin aplikasi pakai Java Swing-nya. Klik, muncul jendela konfigurasi new JFrame Form. Kita kasih nama dulu frame kita, frame atau form kita ya. Halo dunia aja. Oh, karena ini frame ya, supaya membedakan dengan kelas Java, kita bedain. Frame halo dunia. Ini kalau nggak salah boleh pakai strip ya. Oh, nggak boleh spasi, nggak boleh juga ya. Ya udahlah. Finish. Nah, ini dia form kita. Form atau frame kita ya. Nah, ini apa sih yang disebut dengan Java Swing? Ya ini Swing nih. Ini kan ada tulisannya Swing Container, Swing Control, bla bla bla. Nah, yang disebut sebagai Swing tuh yang ini apa ya? API atau komponen-komponen yang kita bisa pakai untuk menampilkan, untuk membuat aplikasi visual kan atau desktop. Nah, coba kita tes dulu komponen, salah satu komponennya. Ini label ya untuk menampilkan teks. Cara menambahkannya ke dalam frame, klik dan tahan, lalu lepaskan di frame kita. Nah seperti ini. Lalu teman-teman bisa ubah teksnya. Ini ada teks, ada variable name nanti. Klik 2 kali di sini atau klik di bagian sini, bagian propertinya. Ini properti, ini value dari properti ya. Yang kita ubah adalah value-nya. Di sini boleh. Set misalnya gitu, enter, maka di sininya berubah. Cara yang lebih praktis, klik 2 kali di sini. Tak tak. Nah, ubah halo dunia misalnya, enter. Nah begitu ya, itu kita nampilin teks dan kita menampilkan teks pakai label. Nama resmi komponen ini adalah JLabel ya, J atau singkatan dari Java label. Nah gitu. Kalau kita klik run, nggak akan muncul apa-apa selain tulisan yang ada di sini tadi. Nah ya kan, nggak akan muncul apa-apa.
Kenapa ini nggak muncul? Karena harus ada 3 konfigurasi atau coding lagi yang harus kita tambahin ya. Nah, coding yang pertama, teman-teman perhatikan di sini. Di frame Halo Dunia nih, di bagian sini ada 3 mode view. Ada source, design, history. Kita bekerjanya di 2 ini aja ya. Desain untuk menampilkan antar muka dari aplikasi kita, source untuk menampilkan coding yang menghasilkan antar muka ini. Nah, gitu ya. Jadi coding ini menghasilkan antar muka ini. Ini namanya antar muka visual kan. Makanya tampilan berupa tampilan ini frame kan. Oke. Jadi kita masuk ke source ini, lalu teman-teman cari di sini nih init components. Taruh di sini kursor, enter. Lalu ketik di sini set visible sama dengan true. Nah, gitu. Titik koma kayak gini. Harus sama ya huruf besar kecilnya ya, seperti saya. Setnya kecil, visible dalam kurung true, dengan huruf V-nya V-nya besar, harus kayak gitu. Set itu artinya atur ya kan. Visible keterlihatan. True berarti tampilkan. Nanti ada 2 nilai ya, true atau false. False artinya sembunyikan. Nah, kalau false berarti ya udah nggak tampil. Kalau dia true berarti tampil. Nah, ini step pertama ya. Step 1 atau langkah 1 untuk menampilkan frame kita. Kalau ini sudah, pindah ke desain. Oke, supaya nggak lupa ya. Kemudian kita ke file Java yang asal tadi, yang ada method main-nya. Nah, ini. Lalu kita bikin di sini. Nah, di bawah sini ya. Kita bikin di sini sebuah objek dengan cara seperti ini. Private. Ini namanya enkapsulasi ya. Apa itu enkapsulasi? Belajar sendiri. Banyak sudah tutorialnya di YouTube. Pokoknya apa aja yang teman-teman gak paham di coding ini, tanya di internet, jawabannya sudah pasti ada ya. Private, static. Nah, habis static kita tampilin nama file frame ya, yang kita pengen tampilin tadi, yaitu ini sesuai huruf besar kecilnya ya. Nah, frame F-nya gede, halo hanya gede, dunia. Nah, gitu. Spasi kita kasih nama objeknya ya, frame misalnya ya, karena kan tadi nama komponennya frame, ya udah bikin aja frame namanya ya kan. Atau teman-teman bisa bikin frame Halo Dunia. Nah, nama ini bagusnya huruf kecil ya, atau sama kayak cara menamakan variabel ya kan. Variabel tuh bagusnya huruf kecil, diawali huruf kecil, kemudian boleh pakai underscore. Simbolnya hanya boleh underscore ya, boleh mengandung angka tapi nggak boleh di awal. Atau juga bisa gini, camelize ya. Nah, gitu. Bisa dipisahin pakai camelize atau pakai underscore, nggak masalah ya. Ini langkah kedua ya. Jadi teman-teman, saya kasih komentar langkah kedua ya. Nah, yang ini teman-teman komentarin aja atau dihapus boleh ya. Saya hapus saja dah ya, supaya nggak mengganggu, karena kita nggak memerlukan itu. Kemudian langkah ketiganya, kita bikin di sini frame. Ini tadi perintah untuk deklarasi objek ya, sorry. Ini berkaitan dengan OOP ya, object frame. Kalau teman-teman gak tahu OOP lagi ya udahlah, nggak perlu di ini. Kalau nggak mau pusing ya, nggak usah dipikirin ya. Pokoknya kalau mau nampilin frame kayak gitu aja codingnya ya, gitu ya. Nanti juga bakal paham seiring berjalannya tutorial. Yang ketiga ini kita kasih nilai atau assignment of object frame. Memberi nilai atau value ya terhadap pada objek frame. Oke, caranya frame sama dengan new, kemudian nama file yang kita ini tadi, nama file frame-nya atau nama kelas frame kita tadi. Ini tadi new, sesuai ya tulisannya Halo Dunia dalam kurung, kurung buka tutup kayak gitu aja. Nah, ini langkah ketiganya. Kalau udah ya run aja, nanti muncul frame kita. Bismillah. Tuh ya muncul. Nah, gitu. Ini tulisan yang kita hasilkan tadi. Tuh, ke sini lagi. Teman-teman bisa rubah ya. Misalnya hello world. Run lagi. Set. Ini bisa di close sebenarnya.
Nah, belum, ini masih 50%. Oh, sorry, ini harus di enter dulu ya. Oh ya, sudah, harus di enter dulu tadi supaya kesimpan, lalu di run lagi. Tuh, tulisannya menjadi hello world. Nah, terakhir nih sebelum videonya ditutup, ini kan tampilannya di pojok kiri atas ya, supaya dia muncul di tengah-tengah di sini, bisa nggak? Nah, bisa. Caranya di close dulu, lalu kita ke source lagi. Nah, di bawah sini kasih instruksi set location relative to ya, null gitu ya. Ini atur lokasi tampil frame di tengah layar, tengah secara horizontal maupun vertikal. Horizontal itu mendatar, vertikal itu artinya tegak lurus. Berarti dia di tengah-tengah sini ya. Kalau sudah, run lagi, set. Nggak perlu di save ya, karena ketika kita nge-run ini otomatis ke save ya. Tuh, jendelanya kan ada di tengah ini ya. Nah, gitu. Tulisannya kok di sini ya, sesuaiin aja. Nah, di sini tuh mau di tengah-tengah atau di pojok kiri kayak gini, dia akan menyesuaikan. Sorry, ini harus di close dulu. Nah, gitu ya, bener ya. Sip. Nah, nanti di video berikutnya kita akan mempelajari masing-masing komponen atau elemen swing ini. Ini namanya elemen-elemen swing. Ya, mulai dari yang dasar sampai dengan nanti yang lumayan menyita pikiran ya. Jadi tenang aja teman-teman. Maksudnya tenang ya, artinya kita step by step aja belajarnya ya. Nggak perlu pusing juga, nggak perlu belajar misalnya tadi nggak tahu OP, ya udah nggak usah dipikirin ya, yang penting coding teman-teman bener gitu dulu, itu dulu ya. Nah, karena tahapan belajar itu memang nggak mesti harus seablek hari ini bisa semuanya, enggak. Jalani aja dulu sampai tutorialnya selesai. Saya berani bilang insya Allah ya, kalau dilakukan dengan baik tutorial ini ya harusnya bisa mahir ya, lumayan mahir menjadi junior desktop app developer. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di video ini. Saya kira itu aja ya. Nanti minggu depan di video berikutnya kita akan coba elemen dasar Java Swing kayak ini nih, button, kemudian ada text fill, text area, scroll, dan segala macamnya. Nih yang swing control dulu, baru nanti bergerak ke swing yang lain ya. Ini akan sangat menyenangkan sampai nanti kita ke database ya, sampai bikin login, logout. Kemudian terakhirnya itu adalah aplikasi apa ya, perpustakaan ya, perpustakaan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di berikutnya ya, di video berikutnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.